Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid Bapak sekalian? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut ajaran kepercayaan agama kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini apakah anak murid Bapak ada yang absen? Tidak ada, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kegiatan membaca, siswa Bapak mampu mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi dengan benar. Selanjutnya, setelah kegiatan membaca, siswa Bapak dapat menuliskan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, setelah mengamati contoh, siswa Bapak dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa Bapak mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Selanjutnya itu, setelah kegiatan mengamati gambar, anak murid Bapak mampu mengidentifikasi kombinasi unsur-unsur garis, bidang, warna dalam sebuah karya dekoratif. Setelah kegiatan mengamati gambar, siswa Bapak mampu membuat karya dekoratif. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, minggu lalu kan kita sudah mempelajari atau sedikit menyinggung tentang yang namanya energi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk tentang energi. Energi itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana energi itu akan membantu kegiatan kita pada kita sehari-hari. Nah, coba anak murid Bapak buka bukunya di halaman 60. Di situ ada sebuah teks tentang energi alternatif. Silakan anak murid Bapak baca terlebih dahulu sekitar 5 menit teks tersebut. Bisa? Baik, silakan dibaca ya. Baiklah, apakah sudah selesai membacanya anak murid Bapak? Sudah? Nah, baiklah. Nah, di sini tadi Bapak melihat setiap anak murid Bapak pada saat membaca teks energi alternatif. Nah, pada saat membaca Bapak dengar masih ada yang membacanya itu tidak sesuai intonasi, dan juga sikap dalam membacanya itu ada yang sikapnya itu kurang benar, dan jarak membacanya juga ada yang kurang benar. Nah, pada saat kita membaca suatu teks, kita itu harus membacanya itu dengan intonasi yang benar dan bunyi yang juga nyaring, sehingga teks tersebut dapat dibaca dengan baik dan benar. Dan juga sikap kita dalam membaca suatu teks itu harus juga diperhatikan, tidak boleh sembarangan. Jadi anak murid Bapak ada yang Bapak lihat cara membaca itu seperti ini, sambil kepalanya itu disandarkan ke meja. Nah, itu tidak benar cara membacanya. Dan juga jarak dalam membaca suatu teks. Kalau membaca suatu teks itu, atau kita sedang membaca teks, itu jaraknya itu juga harus diperhatikan, karena kalau terlalu dekat itu akan membuat mata kita menjadi sakit. Nah, dalam teks yang anak murid Bapak baca itu terdapat pokok-pokok informasi. Nah, pokok-pokok informasi ini adalah kalimat-kalimat yang berisikan informasi dari suatu teks yang ada dalam teks tersebut. Contohnya yang kita baca sekarang adalah energi alternatif. Nah, Bapak ingin bertanya pada salah satu anak murid Bapak, menurut Susan yang termasuk
kalimat informasi itu di mana dalam teks yang Susan baca. Pada paragraf 2 baris yang pertama. Nah, benar. Pada paragraf, silakan murid Bapak perhatikan lagi teksnya. Semuanya ya, perhatikan. Pada paragraf yang pertama, paragraf kedua, baris yang pertama itu terdapat informasi tentang bentuk-bentuk energi alternatif. Nah, di sini pada paragraf kedua itu berisikan tentang bentuk-bentuk, dan kita juga mendapatkan informasi bahwa energi alternatif itu bermacam-macam bentuknya, tidak hanya satu saja. Nah, silakan anak murid Bapak buka di halaman 61. Di situ ada soal, silakan kerjakan soalnya terlebih dahulu. Nanti kita periksa bersama-sama jawabannya. Bisa? Alhamdulillah. Nah, silakan kerjakan. Apakah sudah selesai? Baik. Silakan tukarkan jawabannya dengan teman sebelahnya. Sudah semua menentukan jawaban? Baiklah. Kita akan membahas bersama-sama soal yang ada di dalam teks yang sudah anak murid Bapak baca tadi. Yang pertama itu tentang apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif. Nah, pada teks yang anak murid Bapak baca sebenarnya itu sudah disampaikan pengertian dari energi alternatif. Energi alternatif ini adalah energi non fosil yang kita gunakan untuk mengurangi penggunaan energi fosil, di mana energi alternatif ini ramah lingkungan. Dan soal yang kedua itu sebutkan contoh untuk energi alternatif. Nah, Bapak akan menjelaskan dua contohnya. Contoh energi alternatif itu seperti cahaya matahari. Mengapa cahaya matahari masuk? Karena cahaya matahari ini bisa kita gunakan secara terus-menerus. Cahaya matahari sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita kalau menjemur pakaian tentunya membutuhkan yang namanya cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian kita. Nah, lain saja kalau membuat ikan asin itu membutuhkan cahaya matahari agar asinnya itu bisa kering. Selanjutnya itu cahaya matahari ini juga kita gunakan sebagai energi listrik. Bagaimana Pak caranya? Caranya itu menggunakan yang namanya panel surya. Nah, panel surya inilah yang akan menyerap cahaya matahari itu yang panas itu dan dirubah menjadi sumber energi listrik. Selanjutnya itu air. Air juga merupakan energi alternatif karena bisa kita gunakan secara terus-menerus. Nah, energi alternatif seperti air ini air ini banyak kegunaannya. Kita bisa gunakan untuk minum, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Dan air juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, di mana namanya itu PLTA. Nah, selanjutnya anak murid Bapak kalau melakukan suatu kegiatan pasti memerlukan yang namanya waktu. Nah, Bapak ingin bertanya, anak murid Bapak kalau tidur itu biasanya jam berapa? Ada yang jam 9. Nah, dia jam berapa? Jam 10. Rio jam 11 tidurnya. Jangan biasakan ya Rio jam 11 tidur. Itu tidak baik. Nah, Bapak ada sebuah media jam dinding. Kita akan menghitung lamanya waktu yang diperlukan pada saat kita melakukan kegiatan. Contohnya itu tidur. Nah, murid Bapak biasanya kalau bangun itu jam berapa? Dibangunkan oleh Ibu? Jam 6, rata-rata jam 6 ya. Baik, kita akan memulai menghitung. Nah, jika anak murid Bapak itu tidur jam 9 dan bangun itu di jam 6, itu memerlukan yang namanya waktu. Nah, waktu yang diperlukan untuk tidur oleh anak murid Bapak jika anak murid Bapak tidur jam 9 yaitu jam 9 ke jam 10 itu 1 jam, jam 10 ke 11 itu 1 jam. Nah, jadi kita menghitungnya itu dari jam 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, jika anak murid Bapak tidur jam 9 malam dan bangun di jam 6 pagi, maka anak murid Bapak itu memerlukan waktu tidur selama lebih kurang 9 jam.
Nah, begitupun juga kegiatan yang lain. Contohnya bermain game. Andi biasanya bermain game berapa lama? Dari jam 7 sampai jam 9. Nah, kata Andi dia bermain game itu dari jam 7 sampai jam 9. Itu terlalu lama ya Andi, jangan terlalu lama ya main gamenya. Jam 7 ke jam 9 itu memerlukan waktu sekitar, ada yang tahu? Nah, benar, 2 jam. Nah, jam 7 ke jam 8 itu perhitungan itu 1 jam. Jam 8 ke jam 9 itu 1 jam. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi Andi itu menghabiskan waktu biasanya bermain game selama 2 jam. Nah, pada halaman 65 silakan dibuka terlebih dahulu dan perhatikan di situ ada soal terkait berapa lama kegiatan yang dilakukan terkait dengan waktu. Silakan Nak Murid Bapak kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di halaman 65. Bisa? Baik. Silakan dikerjakan dulu soalnya. Apakah sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Baik, semuanya sudah selesai ya. Nanti silakan ketua kelas kumpulkan semua soal teman-temannya dan kumpulkan ke Bapak ya. Bapak akan belajar nanti. Kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini memerlukan yang namanya bidang, warna, dan garis. Sebagai contoh, Bapak ada contoh sebuah layang-layang. Nah, murid Bapak bisa lihat, ini merupakan contoh layang-layang. Gambaran seperti ini apakah menarik? Tidak kan? Ya, memang jika gambar yang seperti ini memang tidak menarik karena hanya menampilkan sebuah gambar layang-layang dan juga hanya gambar hitam dan putih tanpa adanya warna. Nah, pada saat kita membuat gambar dekoratif, nah selanjutnya kita akan memerlukan namanya garis, bidang, dan warna sehingga kita bisa menghias gambar layang-layang ini menjadi lebih menarik. Silakan anak murid Bapak keluarkan pensil warnanya, juga pensilnya. Nah, coba anak murid Bapak gambar layang-layang, lalu hias layang-layang tersebut dengan motif dan warna sesuai dengan keinginan anak murid Bapak. Gambar yang rapi dan bagus ya. Dan juga usahakan motifnya itu berbeda dari teman, agar kita bisa melihat perbedaan antara anak murid Bapak yang satu dengan yang lainnya. Nah, baiklah, apakah sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Bapak ingin melihat gambarnya satu persatu, coba angkat gambarnya, diletakkan di depan dada seperti ini. Silakan, ingin lihat. Wah, anak-anak murid Bapak sangat tinggi jiwa seninya. Bagus-bagus semuanya ya gambarnya. Nah, gambar yang anak murid Bapak ini buat sudah benar dan bagus. Karena anak murid Bapak sudah menggunakan 3 unsur dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bidang, dan warna. Nah, kita bisa melihat perbedaan bahwa pada gambar yang Bapak pegang ini terdapat perbedaan antara gambar yang anak murid Bapak buat. Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Gambar yang anak murid Bapak buat, salah satu perbedaannya itu adalah adanya warna, sehingga gambar tersebut lebih menarik. Benar. Gambar yang sudah diberi warna, diberi motif, dihias, itu akan menjadi lebih menarik dan juga enak untuk dilihat. Nah, selanjutnya itu sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberi simpulan pembelajaran pada hari ini. Yang namanya membaca suatu teks atau membaca apapun, kita harus memerhatikan cara intonasi kita membaca, sikap kita dalam membaca, dan juga jarak pandang kita membaca teks tersebut. Karena kalau kita membaca itu dengan nada atau intonasi yang asal-asalan, maka itu cara membacanya tidak benar. Dan juga sikapnya kalau membaca suatu teks itu tidak baik, maka
itu juga tidak benar. Masa ya anak murid Bapak membaca seperti ini? Itu kan salah. Nah, membaca yang baik itu adalah sikapnya duduk yang benar. Dan juga kita harus memperhatikan jarak pandang. Pada saat membaca, anak murid Bapak jangan terlalu dekat dengan teks yang dibaca, karena itu dapat merusak mata. Nah, pada saat kegiatan sehari-hari, anak murid Bapak memerlukan yang namanya waktu. Apapun kegiatan yang dilakukan anak murid Bapak dalam kegiatan sehari-hari itu akan memerlukan dan memakan yang namanya waktu. Seperti contohnya tadi adalah tidur. Anak murid Bapak tidur itu memerlukan waktu 8 sampai 9 jam. Nah, kegiatan lain juga seperti sekolah. Anak murid Bapak masuk jam 7 pagi, pulang jam 12. Itu juga sudah terhitung memerlukan waktu kegiatan belajar di sekolah yang dilakukan oleh anak murid Bapak. Nah, selanjutnya itu gambar dekoratif. Pada saat kita membuat gambar dekoratif, kita memerlukan 3 unsur, yaitu bidang, garis, dan warna. Nah, dengan menggunakan 3 bidang ini, gambar dekoratif itu akan menjadi gambar yang indah karena kita sudah menghiasnya. Baiklah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ada tugas untuk anak murid Bapak di rumah. Tolong anak murid Bapak buat suatu gambar dekoratif. Temanya itu tentang kendaraan. Dan juga jangan lupa gunakan 3 unsurnya, yaitu apa? Bidang, garis, dan warna. Nah, tolong besok itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Dan jangan lupa nanti soal yang dikerjakan tadi tolong ketua kelas kumpulkan dan serahkan kepada Bapak ya. Bisa? Baik. Sebelum kita untuk pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut ajaran kepercayaan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.